Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 Manajemen Strategi Sektor Publik kelas B akan memaparkan materi mengenai analisis lingkungan internal organisasi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rafifah Adila Salsabila, Sekar Pangestika Zain, Praja Harimurti, Latifah Pramesti Maharani, Hanif Azhar Firmansyah, Muhammad Azamuzaki, dan Devita Nur Alfianti. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami sampaikan dalam materi kami. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, lingkungan internal organisasi. Yang ketiga, pengertian analisis lingkungan internal organisasi. Yang keempat, tujuan analisis lingkungan internal organisasi. Yang kelima, lingkungan internal, strength and weakness. Yang keenam, studi kasus dengan analisis lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Latar belakang. Era teknologi dan modernisasi menantang setiap organisasi untuk dapat terus bersaing dengan melahirkan inovasi terbaru guna mempertahankan eksistensinya. Pada sektor swasta, kondisi ini menuntut organisasi untuk mengembangkan kapasitasnya serta meraih pasar baru untuk memenangkan persaingan bisnis. Hal ini ikut mempengaruhi organisasi sektor publik untuk bisa mempertahankan kepercayaan publik melalui peningkatan kepuasan pelayanan yang diberikan. Untuk itu, setiap pemimpin organisasi perlu mengetahui kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, sehingga mampu membantu menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk bersaing. Selanjutnya, mengenai internal organisasi. Menurut George dan Glock 1997, lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan yang berarti sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Hal-hal yang terkait dengan lingkungan internal yaitu yang pertama, manusia yang berisi kompetensi, placement, dan promosi. Yang kedua, kebijakan yang berisi visi dan misi dan aturan-aturan yang digunakan untuk menjalankan visi dan misi. Yang ketiga, kepemimpinan yang berisi kepemimpinan yang sentralistik, lepas tangan, demokratis, berorientasi pada tugas, dan people oriented. Yang keempat, sistem reward yang berisi materi dan non materi. Yang kelima, kultur atau budaya organisasi yang berisi value atau nilai perlu dipergunakan yang mampu menunjukkan identitas organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian analisis lingkungan internal organisasi. Menurut Eko Suara dan Komaria, analisis lingkungan internal adalah berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, menyangkut organisasi, biaya operasional, efektivitas organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun dana yang tersedia. Selanjutnya, beberapa analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan sumber daya internal organisasi atau perusahaan antara lain yaitu analisis SWOT, analisis rantai nilai, dan pandangan berbasis sumber daya. Masing-masing alat analisis memiliki kelebihan dan kelemahan dalam melakukan analisis lingkungan internal organisasi atau perusahaan. Adanya analisis lingkungan internal, setiap organisasi dapat bereaksi secara tepat atas setiap perubahan yang terjadi. Selain itu, dengan adanya analisis tersebut, organisasi mempunyai kemampuan merespon isu-isu kritis yang mempengaruhi pada tumbuh kembang sebuah organisasi di masa yang akan datang.
Tujuan analisis lingkungan internal organisasi. Tujuan analisis lingkungan adalah 1. Agar dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. 2. Agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. 3. Untuk mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada sumber daya dan teknis internal yang dimiliki organisasi atau perusahaan. Lingkungan internal, strength and weakness. Strength atau kelebihan merupakan sumber daya keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap persaingan dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. Sedangkan weakness atau kekurangan merupakan keterbatasan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Studi kasus, analisis lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas merupakan salah satu instansi pemerintah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Musirawas yang melaksanakan pelayanan publik di sektor transportasi. Namun, berdasarkan hasil data sekunder yang didapatkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas, khususnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor, kurang maksimal. Hal ini berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap 106 responden yang dilakukan pada bulan September 2018 dengan nilai 83,9. Berikut adalah analisis internal Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas. Kekuatan atau strength Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas antara lain: yang pertama, sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik, Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas menjadi salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik di sektor transportasi. Jenis layanan ini sifatnya monopoli pasar. Kedua, tersedianya kuantitas SDM yang cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan pegawai. Ketiga, terdapatnya regulasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang jelas. Keempat, tersedianya dukungan sumber dana dari APBD Kabupaten Musirawas, APBD Provinsi Sumatera Selatan, serta APBN. Kelima, terdapatnya pendelegasian tugas dan kewenangan dari Pemda dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kelemahan atau weakness Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas antara lain: yang pertama adalah kurangnya motivasi kerja pegawai. Kedua, kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan secara kuantitas. Ketiga, kurangnya pengiriman pendidikan formal dan informal bidang perhubungan. 4. Belum optimalnya sistem informasi perhubungan yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat. 5. Masih belum lengkapnya alat uji sesuai syarat akreditasi. Berdasarkan analisis lingkungan internal yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas, akan diketahui kelebihan yang menjadi kekuatan dan kekurangan yang menjadi kelemahan lembaganya, agar dapat menyusun rencana kerja dan kegiatan yang tepat, serta mengantisipasi kemungkinan terburuk terjadi di dalam proses kerja mendatang, sehingga hasil yang diharapkan pun dapat tercapai. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan.
Analisis lingkungan diperlukan dalam manajemen organisasi dikarenakan dengan mengetahui dan memahami lingkungan dengan baik, maka organisasi mampu menentukan strategi apa yang harus dilakukan organisasi guna menghadapi berbagai keadaan yang terjadi di sekitar organisasi, serta mampu mengelola peluang dan ancaman dengan menggunakan analisis lingkungan internal yang sesuai. Analisis internal terdiri atas faktor yang berfokus pada kekuatan dan kelemahan. Adanya analisis lingkungan internal, setiap organisasi dapat bereaksi secara tepat atas setiap perubahan yang terjadi. Selain itu, dengan adanya analisis tersebut, organisasi mempunyai kemampuan merespon isu-isu kritis yang mempengaruhi pada tumbuh kembangkan sebuah organisasi di masa yang akan datang. Demikian video presentasi dari kelompok kami, semoga memberikan banyak manfaat. Dan apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya video ini. Terima kasih.